Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia dan segenap umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, terkhusus keluarga besar Bapak Haji Uus Kacamata, yang saat ini mewujudkan acara yang agung, yang mana acara ini acara borongan. Kenapa disebut acara borongan? Karena niatnya banyak. Di antaranya mewujudkan majelis ilmu, mengundang jamaah untuk mencari ilmu, mewujudkan majelis zikir, mengajak rekan-rekan untuk zikir bersama, mewujudkan majelis ta'ziman wa takriman wa syukron, yakni majelis mengagungkan dan mensyukuri kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Maulid Nabi, dan juga majelis ta'ziman, mengagungkan, mensyukuri atas diisrokan, dimi'rajkannya junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipertemukannya beliau oleh Allah kepada Allah, diperlihatkannya dua mata kepalanya yang teragung oleh Allah kepada zat Allah, diperdengarkan dua telinga kepalanya oleh Allah kepada firman Allah yang maha qadim, dan menerima berbagai anugerah yang dirahasiakan oleh Allah kepada seluruh makhluknya, menerima ilmu, menerima warna-warni ilham, kenikmatan terpuncak, derajat tertinggi, dan juga mengagungkan, mensyukuri salat yang 5 waktu. Yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita semua, kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita umatnya, yang mana dengan mengamalkan salat yang 5 waktu ini, Allah memberikan anugerah kepada umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat hebat sekali, yang tidak tersusul oleh anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada umat para rasul terdahulu. Ya, kita mengagungkan urusan salat, mensyukuri salat, dan kita sekaligus juga mensyukuri dijadikan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mendapatkan mata rantai iman, Islam, ihsan melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berniat mengagungkan Rajab, bulan yang diagungkan oleh Allah, dan mensyukuri anugerah diberi Rajab oleh Allah dan diberi banyak bulan yang Allah agungkan.
yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, termasuk juga Sya'ban dan Ramadan. Lalu waktu-waktu yang Allah agungkan, ya, hari-hari dan malam-malamnya yang Allah agungkan. Dan juga kita diberi oleh Allah tempat-tempat yang Allah agungkan, seperti Ka'bah Baitullah, Masjidil Haram, ya, masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi, Al-Masjidul Aqsa, dan diberi juga dua kiblat, yaitu kiblat ke Ka'bah dan kiblat ke Masjidil Aqsa, walaupun ke Masjidil Aqsa tidak lama. Tapi kiblat itu Allah anugerahkan kepada umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping kepada nabinya, kekasihnya. Dan juga dikasih tanah haram Makkah, tanah haram Madinah. Oleh Allah juga dikasih tempat-tempat pelaksanaan manasik haji yang Allah muliakan, yang Allah sucikan. Dan dikasih pula ada Maqam Ibrahim, ada Hajar Aswad, ada Zamzam, ada Hijr Ismail, ya, ada Sofa, ada Marwah, ada Arafah, Muzdalifah, Mina, dan Jamarat, ya, ini sumur-sumur di Mina yang suka dilempari oleh orang-orang yang melaksanakan haji. Lalu juga kita diberi banyak lagi yang agung, yaitu Allah anugerahkan kepada kita para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam di muka bumi ini. Ini anugerah bukan hanya bagi umatnya saja, tapi juga bagi semua yang beriman, bagi semua muslim. Dan semua para nabi, para rasul, semuanya beragama Islam, semuanya muslim, dan umatnya masing-masing yang beriman semuanya juga muslim. Karena tidak ada agama di sisi Allah yang Allah anugerahkan kepada manusia dan kepada bangsa jin di muka bumi ini kecuali Islam. Dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam, Nabi Adam adalah muslim, ya, mukmin. Semua para nabi, para rasul, muslimin, mukminin, semuanya, dan mengajarkan Islam kepada umatnya masing-masing. Inna dina indallahil Islam. Lalu juga Allah menganugerahkan selain para nabi, para rasul alaihissalatu wassalam adalah para wali-walinya di muka bumi ini, dari golongan manusia, dari golongan jin, ya. Kalau para nabi hanya dari golongan manusia saja, para nabi, para rasul. Kalau para wali dari golongan manusia, golongan jin juga ada. Lalu dianugerahkan kepada kita apa? Siapa? Para ulama dari golongan manusia, dari golongan bangsa jin. Dan juga para syuhada dari dua kelompok besar. Dan juga para solihin sama dari dua kelompok besar. Dan juga para siddiqin, para sodiqin, para muqarrabin, ya, dari dua kelompok besar. Ini anugerah dari Allah bagi semua yang beriman, ya, perlu dicatat oleh kita. Dan secara umum anugerah itu adalah setiap manusia dan bangsa jin yang beriman, walaupun imannya sebesar biji sawi, itu anugerah pula bagi seluruh yang beriman, bukan bagi pribadinya saja yang dikasih iman tersebut oleh Allah, tapi juga bagi seluruh yang beriman. Kelak semua yang beriman, baik manusia dan bangsa jin, di akhir cerita kehidupan, di akhir perjalanan hidup, di kehidupan yang terakhir yang abadi, yaitu di surga, akan berkumpul semua, ya. Semoga kita menjadi ahlinya.
Lalu kita juga dianugerahi oleh Allah Ta'ala apa? Al-Quran. Yang Al-Quran ini wahyu Allah terakhir, ya, yang Allah turunkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW, Rasul terakhir, Nabi terakhir, penutup kenabian dan kerasulan. Nah, yang semua kandungan Quran itu oleh Allah diaktifkan sampai hari kiamat. Ya, diaktifkan sampai hari kiamat. Nah, dan juga kita mendapatkan kitab-kitab samawi yang sebelum Quran, seperti Al-Injil, At-Taurat, Az-Zabur, dan suhuf-suhuf yang Allah turunkan kepada para Rasul Allah. Ya, yang jumlahnya ada 104 kitab. Nah, ini bukan anugerah bagi umat para rasul atau para rasul di masanya sajalah, tidak. Ini anugerah bagi semua yang beriman. Ini khazanah, ya, ini khazanah, ya, kekayaan, ya, dari Allah bagi seluruh yang beriman. Walaupun kitab-kitab samawi tidak diaktifkan lagi oleh Allah. Dalam arti tidak diaktifkan itu di dalam perintahan, larangan dalam hukum, kan? Nah, ini tidak diaktifkan lagi, ya, karena sudah ada Al-Quran, ya, karena sudah ada Al-Quran. Kalau sudah ada kitab yang terakhir, maka semua manusia dan bangsa jin diperintahkan mengikuti hukum-hukum Allah yang Allah firmankan dalam Qur'annya. Tapi tetap kita wajib mengagungkan semua kitab samawi. Kita wajib mencintainya walaupun, ya, kita tidak mengamalkan kandungan kitab-kitab samawi, ya. Nah, karena sudah ada Al-Quran, ya, dalam arti yang berbeda, yaitu dalam syariat, dalam fikih, dalam syariat Islam. Kalau yang samanya seperti dalam tauhid, seperti dalam akhlak, ya, yang samanya itu. Nah, maka mengamalkan Al-Quran itu secara otomatis juga mengamalkan semua kitab-kitab samawi, kan? Harus sayang kepada sesama, harus berbuat baik kepada sesama, harus banyak mengingat Allah, ya, harus banyak berdoa kepada Allah, mengagungkan, mencintai Allah, harus iman kepada Allah, kepada para rasulnya, para malaikatnya, dan segala yang wajib diimani. Ini kalau kita mengamalkan Al-Quran itu adalah secara otomatis mengamalkan semua yang terkandung dalam kitab samawi. Adapun dalam fikih, dalam syariat Islam, yaitu aturan kehidupan, maka oleh Allah dibeda-bedakan di tiap-tiap masa kerasulan. Ada yang disamakan, ada yang dibeda-bedakan. Karena Allah Maha Tahu, Allah yang menetapkan perubahan-perubahan situasi kondisi manusia dan bangsa jin di tiap masa. Maka aturannya disesuaikan dengan kebutuhan manusia dan bangsa jin di tiap masa. Namun ketika Allah mengutus Rasul terakhir, Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW, Nabi kita semua, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan aturan ini sampai hari kiamat. Artinya aturan-aturan Al-Quran ini adalah aturan yang terus relevan sampai hari kiamat, sehingga tidak
diperlukan untuk diganti dengan aturan-aturan lain. Nah, ya, ini anugerah dari Allah. Lalu anugerah dari Allah, Allah hadirkan sunnah-sunnahnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah hadirkan juga para ulama yang terpercaya di tiap masa sebagai perpanjangan lisan, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Sehingga kita umat ini sampai hari kiamat masih tetap bisa menerima wahyu Allah dengan benar. Masih bisa menerima sunnah-sunnah Rasulullah SAW dengan benar. Masih bisa mengamalkan dengan benar. Walaupun sudah 1500 tahun. Ya. Dari apa? Dari kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau dari diangkat jadi Rasul, tinggal kurangi 40 jadi 1460. Tuh, dari mulai Nabi diangkat jadi Rasul, dari mulai diturunkannya Al-Quran. Nah, jadi masih tetap segar. Ya, kuncinya di mana? Kuncinya adalah rajin ngaji kepada ulama. Itu kuncinya di situ. Ya, kalau rajin ngaji kepada ulama, kita akan menerima ilmu wahyu, ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita dalam hidup bisa beramal, ya, berucap, beriktikad, ya, bersikap sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan sabda-sabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini anugerah Allah Jalla Jalaluhu. Dan lalu anugerah Allah ada lagi masjid-masjid di muka bumi ini. Anugerah Allah, anugerah Allah banyak lagi. Di antaranya majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, ya, majelis-majelis salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majelis-majelis pengagungan dan pujian kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti majelis ini, majelis maulid, majelis peringatan, pengagungan, tasyakuran, ya, diisrokan, dimi'rajkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita menerima perintahan salat yang 5 waktu, ya, yang asalnya 50 waktu. Namun dengan kasih sayang Allah, ya, kepada kekasihnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya alias kita semua, Allah Ta'ala mengurangi dari 50 waktu jadi 5 waktu sehari semalam, namun pahalanya pahala yang melakukan sholat 50 waktu itu tetap pahalanya. Ini syukuran kepada Allah. Jadi Rajaban itu syukuran, Maulidan itu juga syukuran kepada Allah Ta'ala. Lalu acara borongan ini Pak Haji Uus Kacamata, ya menyebutnya Haji Uus Kacamata karena ya beliau, ya, ini sebagai penolong, ya, orang-orang yang susah melihat dan juga yang ingin bergaya juga, ya, ingin terjaga dari panasnya matahari dan sebagainya, gitu kan. Nah, ini penolong umat ini, Haji Uus Kacamata itu, ya, ya, yang tadinya jalannya ngatog, ya, bisa-bisa ditotog, ya, tapi ya, berkat kacamata, waduh, jadi selamat, gitu kan. Nah, Buya juga tuh dapat kacamata baru tuh, alhamdulillah, ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Beliau mengadakan acara ini adalah syukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada beliau dan keluarganya. Terkhusus sekarang beliau dianugerahi seorang hamba Allah melalui putrinya,
yaitu Teh Nesti ya, dan suaminya yaitu Lutfi Arifin. Lutfi Arifin. Insya Allah akhirnya dapat juga cucu ya. Ya gitu. Jadi kalau sudah sampai kepada waktunya ya, siapapun tidak ada yang bisa menghalanginya. Kalau sudah sampai kepada waktunya. Tuh Teh Nesti itu kan lama nggak dapat jodoh. Arifin juga lama nggak dapat jodoh. Tuh sampai bertanya-tanya kapan saya terus saja gitu. Gitu kan? Doa-doanya terus, ya Allah datangkan jodoh. Tapi kalau sudah waktunya ya seolah kita tidak pernah susah memikirkan jodoh itu. Kalau sudah waktunya, karena Allah giring, Allah datangkan, Allah hadirkan. Dari mana? Dari Cipatujah. Cipatujah jauh. Padahal di Sumedang ini laki-laki banyak yang sampai saat ini belum punya jodoh. Yang susah juga cari jodoh banyak. Tapi begitu takdir Allah, unik sekali itu ya, unik sekali, masya Allah. Allah hadirkan tuh Kang Arifin dari sana. Alhamdulillah. Yang dulu susah punya anak, tapi kalau sudah waktunya ternyata seolah tidak pernah susah tuh. Allah kasih anugerah ya, cucu dari Teh Nesti ini, yaitu yang Buya namai Muhammad Jailani, ya, ngambil keberkahan dari junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Dan semua orang-orang soleh yang punya nama Muhammad ya, semoga terpuji di dunia, di akhirat. Jailani juga ngambil keberkahan dari Sultan Aulia ya, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu wa qaddasallahu sirrahul ali. Semoga mendapatkan asrornya, cahayanya, madatnya Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana saat ini juga diakikohi ya, diakikohi, lalu ditambah dengan acara seperti ini, maulid, tambah dengan sholawat, zikir, memuji Rasulullah SAW, dan juga marhaba ya, sebagaimana kebiasaan umat Islam ya di Indonesia, dirayakan yang lahir itu, dirayakan, disambut, karena kelahiran orang yang mukmin, yang muslim, anugerah yang sangat besar dari Allah. Sekali lagi, kelahiran orang yang muslim, yang mukmin adalah anugerah yang sangat besar dari Allah, yang mana dunia dan seisinya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan anugerah anak yang baru lahir ya. Kan yang baru lahir belum tahu apakah ini muslim apa bukan, mukmin apa bukan. Semua anak-anak umat Islam maka dari rahim sudah masuk kepada hukum muslim ya. Dari mulai di rahim itu ibunya sudah dikasih ruh, dari usia 4 bulan itu sudah masuk hukum muslim. Sehingga kalau lahir ke alam dunia tidak dituntut untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai syarat sah masuk Islam. Dan pengucapannya yang tidak dituntut itu. Kan rukun Islam ada berapa? 1,
Syahadat itu maksudnya apa? Mengucapkan. Nah, yang harus mengucapkan itu yang tadinya kafir. Kan? Anak-anak orang kafir. Ya. Ingat. Yang sudah baligh. Nah, adapun orang tuanya yang muslim, maka ketika punya anak dari mulai dalam rahim sampai lahir, itu sudah masuk muslim. Hingga tidak dituntut pengucapannya, hanya dituntut keyakinannya. Ya, makanya dalam kitab Safinatun Najah, ya, makna asyhadu alla ilaha illallah itu, makna asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah SAW, untuk ini orang-orang yang anak-anak muslim nih. Mananya apa? Mananya tuh antu'mina waktu sodiko, beriman, percaya, membenarkan, gitu kan. Nah, dengan hati saja, gitu kan? Dengan hati. Makanya hukum mengucapkan 2 kalimah syahadat bagi anak-anak muslim hukumnya sunnah. Mengucapkan 2 kalimah syahadat itu, mengucapkannya, ya, bukan maknanya. Ya, kalau maknanya semua harus, tapi pengucapannya sunnah. Adapun orang yang non muslim mau masuk Islam, atau anak-anak non muslim, ya, yang dia sudah balik, maka itu wajib pengucapannya juga, bukan cuma hatinya saja yang mempercayai, ya, yang membenarkan. Nah, tapi juga harus diucapkan dengan apa? Dengan lisan. Tuh. Allah, 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 Allah. Itu wajib itu, ya. Nah, anak muslim ini anugerah yang sangat besar. Sehingga setiap muslim kalau punya anak, dari mulai merasa apa namanya, kalau orang Sunda mah nyiram, ngidam, ya, dari mulai ngidam. Nah, itu harus sudah bersyukur kepada Allah. Harus terus bersyukur kepada Allah, ya. Berhenti dari head. Tuh, harus bersyukur terus sampai 4 bulan masanya dikasih ruh. Berdoa kepada Allah Ta'ala. Ini masanya dikasih ruh. Ya. Kenapa harus berdoa? Karena ikat petugas khusus, ya, yang tukang memasukkan ruh dari alam ruh ke ruhnya, ke jasadnya manusia di dalam rahim seorang ibu. Di situ dicatat takdir, ya. Di situ dicatat takdir, rizkinya dicatat, gitu kan, jodohnya, sampai bagi selamatnya dan juga kebahagiaannya. Nah, celakanya juga dipastikan, sampai kematiannya juga dipastikan. Nah, jadi pas lahir, pas dimasukin ruh itu dicatat itu, sampai kematiannya sudah ditentukan. Ada catatannya oleh malaikat tim sus. Tim khusus tukang memasukkan ruh, ya. Beda, ada malaikat tukang memasukkan ruh, ada malaikat tukang mencabut ruh. Kalau yang mencabut ruh siapa? Malaikat Azrail alaihissalam. Nah,
Maka kita ada amalan ritual apa? Berdoa 4 bulanan. Ya. Jadi bagusnya sebelum pas 4 bulan. Ini kasih tahu nih Bu ya. Jadi sudah dekat ke masa 4 bulan, sangat dekat ke masa 4 bulan, ya, apakah kurang 1 hari atau kurang 2 hari gitu, adakan acara itu, berdoa, memohon kepada Allah agar ya, ini bayi yang akan dikasih ruh, yang akan dicatat, gitu kan? Itu dicatatnya semua catatan baik semua, ya. Catatan baik semua. Nah, suka berdoa. Kumpulin, ngajak saudara, ngajak tetangga, sesama muslim. Untuk mendoakan ini sang bayi ini. Ya, yang akan dikasih. Bukan yang sudah. Bagusnya gitu. Tapi yang akan. Karena penulisannya belum. Penulisan itu pas dimasukin ruh. Nah, sudah kita mengajukan permohonan kepada Allah. Dengan cara tawasul, dengan bacaan Yasin, dengan bacaan sholawat, dengan bacaan ayat-ayat Quran yang lainnya, kan? Warna-warni kalimah thayyibah. Lalu juga dengan sodakoh, ya, dengan sodakoh. Jadi ini yang punya anak juga sodakoh, bapaknya ini sodakoh, kasih makanan, minuman kepada yang berdoa, gitu kan? As-sodakoh tadfaul bala, sodakoh penolak bala. Begitu pula sodakoh juga sebagai sebab untuk menarik segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sodakoh itu sebagai sebab juga untuk dikabulkan doa. Allah. Nah, nanti masuk fase 4 bulan berarti dimasukin ruh, dicatat tuh, takdirnya, diharap segalanya takdirnya bagus semua. Ya. Sampai akhir hayatnya ini menjadi ahli husnul khotimah. Nah, begitu 7 bulan, nah, itu para ulama-ulama kita mengadakan lagi acara ritual apa? Ya, berdoa lagi. Ngajak lagi teman, ngajak lagi saudara, tetangga. Untuk mendoakan sang bayi ini. Mendoakan ibunya. Lah, kenapa? Kan dalam 4 bulan sudah didoakan. Itu doa permohonan untuk agar catatan takdirnya sesuai dengan yang diinginkan. Itu. Kalau 7 bulan itu adalah masa mulai mungkin bayi lahir. Kemungkinan bayi lahir itu dari masa 7 bulan. Masa 7 bulan bayi itu sudah tua. Ya, masa 7 bulan itu. Nah, walaupun galib-galibnya 9 bulan. Tapi masa 7 bulan itu kalau dikeluarkan itu hatta dioperasi, artinya ini bayi sudah tua kalau 7 bulan. Fahami itu. Nah, ini yang dimaksud di dalam firman Allah dalam Quran tentang ya, kehamilannya nenek moyang kita, Sayyidatuna Hawa alaihassalam. Ketika Sayyidatuna Hawa sudah 7 bulan, ya, falamma asqalat, nah, dalam Quran kan begitu kan, falamma asqalat da'awallaha rabbahuma. Falamma asqalat, ketika sudah berat kehamilan Sayyidatuna Hawa nenek moyang kita dulu, ya, da'awa, maka berdoalah mereka berdua, Sayyidina Adam wa Sayyidatuna Hawa alaihi wassalam, berdoa rabbahuma, kepada Tuhan mereka berdua. Berdoa itu nenek moyang kita, Kangjeng Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa. Ketika Sayyidatuna Hawa hamilnya sudah
berat. Sudah berat. Sudah berat ini berapa bulan sih yang disebut hamil sudah berat? Nah, di sini ikhtilaf di antara para peneliti, para ulama. Nah, kalau di kita banyak ulama yang berpendapat askolat sudah berat itu adalah sudah memungkinkan lahir. Nah, kemungkinan dan yang paling awal lahir itu adalah di usia berapa? 7 bulan. Makanya ketika pas 7 bulan berdoa. Ini mengikuti jejak Nabi loh. Yaitu Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan Sayyidatuna Hawa. Ini termaktub dalam Quran. Dan ini termaktub dalam Quran. Falamma athqalat da'awallaha rabbahuma. Nah, ada lagi acara ritual berdoa. Jadi umat Islam itu segalanya selalu bersyukur berdoa. Bersyukur berdoa. Bersyukur berdoa. Itulah memang ajarannya para nabi seperti itu. Ajarannya para rasul seperti itu. Ya. Bersyukur berdoa, bersyukur berdoa. Ya. Orang yang hari-harinya sepi daripada syukur dan sepi daripada doa, dia kehilangan ajaran para rasul. Dia kehilangan pegangan agama. Ingat. Jadi kalau kita ya ingin punya pegangan dalam hidup, apa? Hari-hari kita banyak syukur, banyak berdoa. Banyak syukur, banyak berdoa. Banyak mengingat Allah, zikir, mengingat Allah. Tuh kan? Nah seperti itu. Allah. Ketika lahir. Nah begitu lahir maka diperintahkan dalam syariat Islam. Apa? Bersyukur lagi kepada Allah. Menyembelih domba. Dan laki-laki 2. Perempuan 1. Apa itu? Akikoh. Ya. Akikoh itu apa? Akikoh itu 2. Yang pertama akikoh itu adalah rambut yang dibawa dari rahim. Itu harus digunduli. Ya. Lalu dikifarati dengan emas ditimbang. Atau yang tidak punya dengan perak. Berikan lalu sodakohkan kepada fakir miskin. Ya. Lalu juga yang disebut akikoh adalah domba yang disembelih. Ya, domba yang disembelih ini. Nah, ini akikoh. Pahami oleh kita semua. Ya, pahami oleh kita semua. Akikoh itu walimah adalah tasyakur bin ni'mah. Syukur kepada Allah sudah mendapatkan anugerah hamba Allah yang lahir ke muka bumi dalam keadaan muslim. Karena dalam rahim juga sudah muslim. Begitu lahir ke muka bumi, alhamdulillah, kan? Bersyukur kepada Allah. Ayo nyembelih domba, ayo sedekah kepada fakir miskin, sedekah kepada saudara tetangga, kumpulin sedekah, kan? Nah, ini akikoh. Ingat. Atau kita berikan langsung ke rumahnya masing-masing. Silakan, kan? Silakan. Banyak cara, silakan. Cuma kalau di kita caranya supaya sekaligus ngumpul lagi, silaturahmi lagi. Jadi sengaja ulama mengajarkan asas manfaat agar ngumpul lagi, silaturahmi lagi, berzikir bersama lagi, tambah tausiah dari ulama. Jadi istilah orang Sunda, cecewok sambil kokodok. Kokodok bari cewok, bujur bersih, lele menang. Ya, cecewok bari kokodok dibalong. Ya. Nah, gitu. Nah, istilah bahasa Indonesia kumaha? Dan ada lagi dalam bahasa Sunda istilahnya parduka samut, sunat kalampah. Dalam bahasa Indonesia sekali mendayung 2-3 pulau
Nah, gitu. Ya. Nah, kumpulin lagi ya, terus dibikin dimasak dengan masakan yang cita rasanya mengarah kepada manis. Dan ini apa? Ini tafaul, nurut buat istilahnya teh, agar ini bayi ini nantinya manis gitu kan. Ya. Manis. Insyaallah. Dipandang manis, didengar manis gitu kan, dirasa manis gitu. Ulah nepika dipandang hasem, begitu mendengar perkataannya hasem gitu kan. Dirasa hasem gitu. Ulah ya. Makanya kasih agak manis lah, agak manis ya, tapi ulah kayak kolak. Ulah jadi kolak, nanti jadi kolak apa? Kolak akekah. Jangan ya. Atau jadi sirup akekah kan. Nah, itu. Allah. Insyaallah. Harus kita syukuri bersama. Ya, kalau punya anak itu syukuri. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, kalau begitu lahir adzanin telinga kanan, komatin telinga kirinya, ya. Masya Allah, ya. Dikasih nama yang bagus, ya. Ya, alhamdulillah ini semuanya sudah dilaksanakan, ya. Sudah diadanin, sudah dikomatin, sudah kasih nama yang bagus, sudah disembelih dombanya. Sudah, tinggal sekarang gunting rambutnya katanya. Sekarang gunting rambut ya, doakan oleh semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, doakan oleh kita. Moga-moga ini Muhammad Jailani dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi kekasihnya dan kekasih Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga oleh Allah ditinggikan derajatnya, dipanjangkan umurnya dengan kesehatan, keafiahan, jasmani ruhaninya, kekuatan, kegagahan dalam beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda, dan dijadikan ulamanya Allah, dijadikan hambanya yang saleh, dilimpahi rahmat, dilimpahi rizki, dilimpahi nikmat, dilimpahi segala kebaikan zahir dan batinnya di dunia dan di akhiratnya. Begitu pula semua keluarga besar Pak Haji Uus ini ya, di dunianya, di akhiratnya, dan keturunannya oleh Allah dijadikan ahli surganya Allah semua. Begitu pula kita semua dan keturunan kita semua ya, dijadikan ahli keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan dunia dan akhirat. Masya Allah. Ingat, kelahiran seorang muslim adalah anugerah. Apalagi kelahiran seorang nabi. Ya, apalagi kelahiran seorang rasul yang lebih tinggi dari nabi, apalagi kelahiran junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat Islam di mana-mana sering mengadakan acara maulid, bukan hanya di bulan Rabiul Awal saja, ya, tapi tiap ngaji ada maulid, malam Jumat ada maulid. Alhamdulillah, mensyukuri kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kelahiran orang soleh, apalagi seorang nabi, apalagi seorang rasul, itu anugerah bukan hanya bagi pribadinya dan orang tuanya saja, atau bagi keluarganya, keturunannya saja, atau bagi saudaranya saja, atau bagi ahli kampung, ahli negerinya saja, atau bagi yang ada di masanya saja lah. Tapi kelahiran para nabi, kelahiran para rasul, kelahiran para solihin, orang-orang saleh, itu menjadi anugerah bagi alam semesta. Catat. Ya. Makanya kelahiran Nabi Yahya alaihissalatu wassalam dalam surat Maryam kita dengar Allah langsung, ya, Allah langsung memberikan apa? Sambutan. Allah langsung juga ya membahagiakan. Allah merayakan, ya.
Kelahiran siapa? Nabi Yahya alaihissalatu wassalam. Bagaimana firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Wa salamun alaihi, kata Allah kepada Nabi Yahya, salam sejahtera atas dia Yahya. Yauma wulida, di hari kelahirannya, di hari dilahirkan beliau. Wa yauma yamutu, dan di hari kematiannya. Wa yauma yub'atsu hayya, dan di hari dibangkitkan kelak pada hari kiamat. Ya, hidup. Dan Masya Allah, langsung Allah. Ya, Allah yang apa namanya, istilahnya sekarang apa namanya ya? Ya, mengucapkan selamat. Bagaimana dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam? Sama. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa sendiri itu mah berdoa kepada Allah dalam surat yang sama, surat Maryam, ya. Sama. Nabi Isa berdoa, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam sejahtera semoga tetap atasku di hari kelahiranku dan di hari kematianku dan di hari dibangkitkan aku kelak yaumul qiyamah, hidup. Memang kelahiran para rasul agung. Hatta tempat dilahirkannya Nabi Rasul harus diagungkan pula. Sehingga ketika diisrokan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah disuruh turun dulu oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasallam di satu kampung. Di situ ada batu terhampar. Lalu sholat 2 rakaat, disuruh sholat, besok sholat 2 rakaat. Lalu malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, aina sholaita ya Muhammad, di mana engkau sholat wahai Muhammad? Rasulullah menjawab, la adri, saya tidak tahu Jibril. Nah, malaikat Jibril lalu mengatakan, engkau sholat adalah di tempat dilahirkannya Nabi Isa bin Maryam. Tempat dilahirkan seorang Nabi jadi mulia. Maka semua orang yang beriman ya harus memuliakan. Ya, karena semua nabi, semua rasul, semua yang beriman tidak bisa dipisah-pisah, tidak bisa dikotak-kotak, tidak bisa dipecah-pecah. Semua yang muslim, dari mulai Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai hari kiamat, ya kan? Tidak bisa dikotak-kotak, tidak bisa dipecah belah, tidak bisa. Karena mengikuti agama yang sama. Fahami? Mengikuti Tuhan yang sama, mengikuti sekali lagi agama yang sama, mengamalkan agama yang sama. Fahami oleh kita semua. Sehingga yang namanya kita hubungan dengan sesama muslim bukan cuma dengan sesama umat Nabi Muhammad SAW saja, tapi dengan seluruh yang muslim. Hatta dengan nabinya, hatta dengan rasulnya dan umatnya masing-masing. Semuanya itu adalah saudara kita. Itu adalah satu ikatan yang sama. Faham tidak? Ingat, catat oleh kita. Maka kita harus tetap mengagungkan para rasul semua. Kita harus memuliakan para nabi semuanya. Kita harus mengagungkan seluruh kitab-kitab samawi. Fahami oleh kita. Ya. Makanya tatkala ada yang bertanya ke Buya, bagaimana Buya hukumnya mengucapkan selamat Natal? Ya kan? Kan sekarang hari apa? Hari Natal. Kalau yang dimaksud umpamanya hari Natal itu adalah kelahirannya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ya, maka ya bagus-bagus saja. Kita mengatakan selamat atas kelahiran Nabi Isa alaihissalam, karena Nabi Isa adalah seorang rasul yang kami juga harus mengagungkannya. Kami juga mencintainya, kan? Fahami oleh kita. Walaupun akidah dari sebahagian kaum Nasrani ada yang musyrik, menganggap Tuhan kepada Nabi Isa, menganggap anak Tuhan kepada Nabi Isa alaihissalam, kan? Tapi kan kita mah tetap yang mengatakan siapa? Muslim. Kalau yang mengatakan Muslim akidahnya ya akidah yang benar.
bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah, Nabi Isa adalah hamba Allah, Nabi Isa adalah Rasulnya Allah. Nah, tidak bisa disamakan ketika umat Islam mengatakan selamat atas kelahiran Nabi Isa alaihissalam, lalu digabungkan disamakan dengan kaum Nasrani yang musyriknya. Tidak. Dan tidak semua Nasrani musyrik. Banyak Nasrani yang dulu-dulu adalah yang muwahhidin, yang bertauhid, yang meyakini bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah, hamba Allah, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Nah, fahami oleh kita. Jadi urusan masalah dengan kelahiran bukan urusan masalah musyrik dan tidak. Urusan mengagungkan seorang nabi, jangankan kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada semua nabi, semua rasul, kita wajib mengagungkan. Kita wajib mencintai. Jadi ini tidak ada halangan. Tidak ada halangan. Buya juga mengatakan saat ini, ya kan? Ini kan didengar oleh semuanya. Ya. Buya mengatakan kepada semua manusia, kepada semua umat Islam, kepada semua kaum Nasrani, bahwa Buya ini ya mengatakan selamat hari Natal. Tapi maksud Buya kepada kelahiran Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya. Faham? Faham? Itu dalam Quran disebutkan. Wassalamu alayya. Nabi Isa berdoa, salam sejahtera. Kalau kita baca Quran dan baca ayat itu berarti kita juga mengucapkan selamat hari Natal, bukan? Ketika mengucapkan yauma wulidtu, salam sejahtera atasku di hari kelahiranku, berarti hari apa? Andai kata umpamanya Nabi Isa itu dilahirkannya bukan hari Natal. Hari Natal itu umpamanya bukan hari kelahiran. Tidak masalah. Karena tujuan kita adalah kepada kelahiran. Bukan masalah hari. Paham? Tidak masalah hari. Tidak masalah tempat. Andai hari dan tempat diikhtilafkan, tetap tujuan kita yang agung itu kan bukan hari dan tempat, tapi kelahirannya. You understand? Jelas tidak ini? Nah gitu. Ecesnya? Oh gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita juga berdoa kepada Allah agar mendapatkan barokahnya para nabi, para rasul, ya kan? Cahayanya, asrarnya, termasuk dari Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan kita diajarkan dalam salawat masyhur disebut ada salawat kepada ulul azmi, ya. Termasuk juga ditambahkan di situ Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Adam wa sayyidina Nuhin wa sayyidina Ibrahim wa sayyidina Musa wa sayyidina Isa. Ada Nabi Isa disalawati terus. Oh, oleh Asyifa disalawati terus karena suka mendawamkan salawat masyhur, yang diantara salawat masyhur salawat ulul azmi ini. Kalau kita rajin bersalawat kepada para ulul azmi akan mendapatkan cahaya beliau-beliau. Barokah beliau. Urusan agama, urusan akidah, lakum dinukum waliyadin. Ya. Tapi urusan pengagungan terhadap Nabi Isa, oh Nabi Isa bukan hanya Nabi kalian saja, wahai kaum Kristiani. Tapi Nabi Isa adalah kekasih Allah, Nabi dan Rasul, ingat, yang wajib diagungkan oleh kami semuanya. Oleh semua umat manusia semuanya. Ente. Alhamdulillah. Berbeda dengan tahun baru. Kelahiran seorang nabi dan tahun baru beda. Kalau kelahiran seorang nabi harus kita cintai, harus kita agungkan. Tapi kalau tahun baru dilihat dulu. Ini tahun baru itu apakah tahun yang diagungkan oleh Allah atau tidak? Kalau tahun barunya tahun yang diagungkan oleh Allah seperti tahun Islam, karena di situ adalah
akhir bulan di akhir tahun adalah bulan Dzul Hijjah, awal bulan di awal tahun adalah bulan Muharram, gitu kan? Bulan yang paling akhir dalam akhir tahun bulan Dzul Hijjah, bulan yang agung. Sebelumnya bulan Dzulqa'dah, bulan yang agung. Awal bulan di awal tahun adalah bulan apa? Muharram adalah bulan yang agung. Semua bulan yang agung wajib diagungkan karena Allah mengagungkannya. Maka segala amalan soleh bagus kalau kita lakukan di bulan-bulan yang agung, baik memperbanyak saum maupun memperbanyak baca Quran, sholat, sunnah, dan zikir-zikir, sodakoh dan sebagainya. Itu sangat dianjurkan sekali di bulan-bulan yang agung, termasuk Rajab. Perbanyak itu, kan? Perbanyak itu. Fahami, ya? Karena memang diagung. Adapun yang berkaitan dengan Desember dan berkaitan dengan Januari, nah, ini adalah bulan-bulan yang tidak ada nas dalam Quran bahwa bulan-bulan tersebut bulan yang agung. Sehingga kita tidak boleh mengagungkan perkara yang tidak ada nasnya dari Quran dan Sunnah, harus diagungkan. Yang tidak diagungkan oleh Allah, walaupun tidak dihinakan, Allah tidak menghinakannya, kan? Tapi Allah tidak mengagungkannya. Faham? Faham? Jadi menghadapi Januari biasa-biasa saja. Kita gunakan untuk perhitungan, boleh. Kita gunakan untuk gajian, silahkan. Boleh kita menggunakan dengan tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang biasa digunakan oleh saudara-saudara kita dari kaum Kristiani, boleh. Mau dari Buddha, mau dari Hindu, mau pakai tahun yang mana, silahkan. Silahkan, namanya juga hitungan hari, tidak masalah. Tapi urusan pengagungan, oh tidak. Jelas tidak? Fahami? Ya. Tidak? Gitu. Nah, kan sudah galib, sudah umum. Sekarang sudah umum menggunakan bulan-bulan Masehiyah. Masehi itu yaitu yang terhitung dari lahirnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, itu tidak masalah, untuk perhitungan tidak masalah, tapi bukan untuk diagungkan. Ya. Kita menggunakan HP. Dapat siapa? Ini orang-orang yang tidak beriman bikin HP. Kita gunakan mobil yang bikinnya orang yang tidak beriman. Boleh kita gunakan? Ya sama, tanggal juga, bulan juga boleh saja kita gunakan. Tapi tidak untuk diagungkan. Tuh, beda dengan kelahiran Nabi Isa. Beda. Dan yang dimaksud oleh umat Islam bukan hari Natalnya, tapi hari kelahirannya. Kapan itu? Ya nggak tahu. Pokoknya hari kelahirannya. Andai nanti Natal diperdebatkan, saya emang tidak ikut berdebat. Karena yang diagungkan oleh saya bukan tanggal 25. Yang diagungkan oleh saya adalah hari kelahiran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, tuh, jelas kan? Jelas. Itu. Makanya ya Buya suka membentengi saudara-saudara Buya umat Islam di setiap malam tahun baru agar tidak terjerumus kepada pengagungan terhadap tanggal 1 Januari. Ya, agar tidak terjerumus ke situ, sehingga Buya mengadakan acara zikir bersama, pengajian, tausiah, gitu kan? Jadi yang lain dengan lupa kepada Allah, dengan cara lupa kepada Nabi Isa alaihissalam pun juga lupa,
Malah kita mengingat Allah, mengingat Nabi Isa, mengagungkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ya, mengagungkan para kekasih Allah, kan? Buya mengajak nanti malam apa tuh? Malam Kamis bersama-sama untuk mengingat Allah di situ. Meminta ampunan bagi kita dan bagi semua umat Islam yang berdosa, ya. Yang berdosa. Tuh, dan mengingatkan kepada semuanya. Mengingatkan kepada semuanya. Jangan terbalik. Terbalik gimana? Terbalik begitu tahun baru, malah berhenti ngaji. Tahun baru. Kan malam Kamis pengajian di Simpang. Hati-hati tuh. Saya mah gak akan ngaji di Simpang. Kenapa? Tahun baruan. Nah, wah ini orang-orang yang suwe ini. Orang-orang yang sangat rugi ini, ya. Kenapa? Kalau meninggalkan ngaji, apalagi yang rutin, ya, tanpa ada udzur, ingat, itu sudah cukup ruginya. Atau udzurnya apa? Lagi nggak mood. Kenapa nggak ngaji? Lagi nggak mood. Nah, itu sudah cukup ruginya segitu. Ya, mau apa emang? Itu umpamanya, pokoknya mas saya mau lagi gak mood aja, kan? Apalagi kalau ndak ngaji rutinan, apalagi kalau dikaitkan nggak ngajinya itu karena apa? Karena tahun baru. Tahun baru siapa? Tahun baru lo, umat Islam. Jawab. Tahun baru siapa? Hah? Apa kalian punya urusan dengan tahun baru? Nggak punya urusan. Kenapa kalian gantung-gantungkan sampai kalian berhenti rutinan? Ingat, setiap amal soleh yang sudah dirutinkan, maka ketika kita tidak bisa melakukannya karena ada uzur, ada halangan, ada sebab yang darurat, sampai mati kita, maka tetap ganjarannya kata Allah, falahum ajrun ghairu mamnun. Pahalanya tetap 100% diberi. Kita suka mengikut ngaji umpamanya setiap malam Kamis, ya, di Simpang, ya. Lalu kita ada darurat. Apapun darurat itu, benar-benar yang urgent halangannya, ya, maka ketika kita tidak hadir pun tetap pahalanya tidak dikurangi oleh Allah. Allah kasihkan ke kita 100%. Kalau kita mati, setiap malam Kamis kita tetap ada income, ada pemasukan 100%. Itu kalau ngajinya rutin. Nah, makanya, kan, bahayanya kalau orang sudah berani meninggalkan amal soleh yang rutin tanpa ada sebab yang membolehkan, ya. Alasannya cuma apa? Nggak mood. Maka batallah jaminan falahum ajrun ghairu mamnun. Batal, dihapus kontrak, dihapus perjanjian dengan Allah. Kenapa? Karena malam Kamis nggak hadir. Alasannya lagi nggak mood. Nah, jadi kalau gitu gimana? Kalau gitu artinya walaupun nanti malam Kamis berikutnya ngaji lagi, maka tetap ngajinya itu tidak bisa disebut rutin lagi. Kecuali harus memperbaharui niat. Dimulai lagi niat, bikin rutinan lagi. Dan sedikitnya yang disebut rutin itu sudah melewati 3 kali. Masa yang disebut rutin 1 kali sudah disebut rutin? Saya suka rutinan malam Kamis. Oh, emang kamu setiap malam Kamis? Bukan, cuma 1 kali. Bener gak lo ngomong lo? Masa rutinan cuma 1 kali, 2 kali? Rutinan itu minimal dari 3. Dan setelahnya continue terus. Itu disebut rutin. Paham tidak? Di waktu yang sama, ingat, di tempat yang sama. Nah, baru kita kalaupun mati kita akan terus mendapatkan curahan pahala ngaji rutinan tersebut. Tapi kalau kita sudah berhenti, 1 kali aja berhenti, saya lagi gak mood, ya, sudah gak ngaji,
putuslah semua kontrak, semua perjanjian. Nanti masalahnya apa? Kalau kita mati tidak dapat lagi tuh setiap malam Kamis. Karena sudah kita putuskan. Ya, kalau saya pingin kembali lagi gimana? Kalau pingin kembali lagi harus memulai lagi. Kan malam Kamis belum tentu kita hidup sampai malam Kamis yang ketiga kali. Paham tidak? Jelas tidak ini? Awas nih, hati-hati nih, rotinan beda dengan amalan yang bukan rotinan. Karena amalan yang bukan rotinan dihitung sampai mati sudah tidak akan ditambah lagi pahalanya. Kalau amalan yang rotinan walaupun mati tetap setiap hari, setiap waktu amal rotin tersebut Allah kasihkan pahala, falahum ajrun ghairu mamnun, yang tidak ada habisnya. Makanya ulama berpesan jangan sampai kamu berani-berani meninggalkan rutinan pengajian, rutinan amal soleh. Kalau sudah dirutinkan, ingat, ya, ingat. Kecuali kalau memang berhenti itu karena ada alasan yang urgent, maka tetap pahala dikasihkan, bayaran dikasihkan, 100% tidak dikurangi. Hatta kalau kita mati, kita sila ipis. Cek orang Sunda mah, sila ipis, tahu sila ipis? Apa? Nggak pakai capek lagi di alam kubur itu. Tiap malam Kamis datang pahala, tiap malam Kamis datang pahala, tiap malam Kamis datang pahala, itu kan? Saya pingin tambah rutinan, tambah di pengaduan Hubble setiap hari Selasa sore, setiap Jumat sore. Nah, tapi ingat, jangan berani-berani meninggalkan karena tidak mood atau alasan yang tidak urgent. Oke? Kalau saja meninggalkan rutinan, alasan tidak mood atau tidak urgent, tanpa ada kaitan dengan masalah mengagungkan syiar orang lain, ingat, syiar agama lain, itu sudah cukup ruginya. Sudah cukup apalagi ini malam Kamis saya nggak akan ngaji. Kenapa? Karena saya mau ikut tahun baruan. Emang tahun baru siapa? Ini mah ruginya jadi kuadrat. Ruginya jadi kuadrat. Jelas tidak? Agar jelas saja. Sudah dulu sekian. Karena sudah mendekati maghrib. Dan kita akan mengakhirinya dengan menggunting rambut Dede Muhammad Jailani. Innallaha wa malaikatuhu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya Nabi salamu alaika. Ya Rasul salamu alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Asyraqal kaunu abtihajah biwujudil Mustafa Ahmad wa li ahlil kauni ursun wa sururul qad tajaddad. Allah ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Walana al-bushra bisa'adin mustamirin laysa yanfad haitsu utina ata'an jama'al fakhral mu'abbad. Allah ya Nabi salam alaika.
يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد الله نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Dan diminta doa untuk yang dihauli yaitu ibunya Ujang Arifin, yaitu Ibu Amah binti Syafaat. Ya mudah-mudahan almarhumah yang tepat dulu itu di awal Rajab ya wafatnya 1 tahun. Semoga beliau jika masih ada kesalahan yang belum diampuni total, semoga total diampuni. Jika masih ada amal soleh yang belum diterima oleh Allah, diterima total semuanya. Jika masih ada cita-cita beliau yang baik di sisi Allah yang belum dikabul, semoga dikabul oleh Allah semuanya. Dan juga alam kuburnya dijadikan taman dari taman-taman surga, dan semua keturunannya dijadikan orang-orang saleh. Dan juga ini doa untuk Apih Wawan ya, dari salah seorang relawan Asyifa ya, relawan Ngaber Apih Wawan di Marga Cinta yang sedang sakit ya. Semoga oleh Allah penyakitnya ini, ujiannya ini jadikan penghapus segala dosa dan juga pengangkat derajat dan mendapatkan limpahan rahmat, limpahan pahala dari Allah, dan semoga diberi kesembuhan kembali oleh Allah Ta'ala dengan keagungan junjungan alam Rasulullah SAW wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. Amin. Sekian dari Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawer.